Bisa kita mulai, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji seiring syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, hidayah dan pertolongannya lah kita sekarang bisa berkumpul di majelis taklim ini. Kalau tidak karena hidayah dan pertolongan Allah, berat rasa kaki melangkah ke majelis taklim. Kalau tidak karena hidayah dan pertolongan Allah, tidak mungkin hati kita tergugah untuk thalabul ilmi. Betul? Karena banyak saudara-saudara kita bahkan diundang azan untuk sholat saja kupingnya budek. Ya Bu? Azan speaker kenceng gak denger. Ada juga malah kan yang luar biasa, azan berkumandang kenceng kesel dia. Ada yang begitu, kenceng bangetnya azan. Ada enggak? Ada. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan seharusnya pengajian Al-Furqan itu dikeluarkan suaranya. Iya, syiar Islam. Masjid besar adem ayem, enggak kedengeran apa-apa. Kedengeran cuman azan doang. Wallahu a'lam. Harusnya syiarnya dong, masjid-masjid yang lain pengajian dikeluarkan. Jadi bagi saudara-saudara kita yang mungkin ada halangan, karena kan perempuan itu kan dikasih sayangi sama Allah ya. Nah, di rumah bisa menyimak dan mendengarkan. Jadi seharusnya pengajian itu dikeluarkan. Tapi makanya ibu-ibu nanti protes dong sama pengurus Masjid Al-Mu'awwana, masjid depan jadi pada dikeluarin Pak pengajian majelis taklimnya. Kenapa kita enggak? Protes dong Bu. Kan the power of mak-mak. Ya, demo gak perlu bikin spanduk. Ya demo ke pengurus. Ya karena hak. Bahkan itu syiar. Syiar itu artinya sesuatu yang diharuskan atau dianjurkan oleh agama. Sebagaimana haji. Haji itu syiar. Ya, jadi syairallah, syiar-syiarnya Allah. Lah Allah yang punya kok kita dilarang-larang. Ya, ya Islam yang punya siapa? Allah. Agama yang punya siapa? Allah yang punya. Kita yang punya siapa? Allah. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab, tanggal 16 ya, 16 Rajab. Tak terasa ya, tanggal 23 bulan sebentar lagi, di bulan Januari, Februari, Maret ya. Maret kita saum Ramadan, tanggal 23 Muhammadiyah menetapkan itu. Tapi nanti diru'yat dulu. Jadi kalau di kita nih di Nahdlatul Ulama itu ru'yat dulu, ru'yatul hilal. Ada enggak sih hilalnya itu muncul sesuai dengan standar dan ketinggian atau enggak? Karena itu merupakan salah satu yang ditetapkan oleh Rasulullah. Menghisab boleh, menghisab itu kan menghitung-hitung, tapi perhitungan manusia itu kan kadang-kadang meleset. Ya, bulan hujan saja kan sekarang meleset-meleset. Ya, biasanya hujan nggak hujan, biasanya musim kering hujan, biasanya nggak pernah hujan es, ya kan meleset kita kan. Karena hitungan manusia banyak yang meleset, tapi perhitungan Allah tidak akan meleset. Maka perlu diperkuat dengan ru'yatul hilal. Ya. Kita ketika memasuki bulan Rajab biasa mengumandangkan doa. Allahumma barik lana
Allahumma barik lana ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajab wa Sya'bana, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikanlah kami Ramadhan, kepada bulan suci Ramadan, waghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa hasil maqasidana, dan hasilkan, mustajabkan maksud-maksud kami. Nah, doa kita tuh itu senantiasa kita panjatkan. Jadi poinnya adalah bahwa kita minta keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban. Di dalam Islam, di dalam tahun Islam itu ada 12 bulan. Yuk kita tes. Ya, kalau bulan Masehi kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November deh. Nah, sekarang tahun baru Islam. Yuk kita mulai yuk. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulqa'dah dulu, baru Zulhijjah. Zulhijjahnya bulan ke-12. Kalau Rajab bulan ke-7. Kalau bulan ke-7 bulan Masehi bulan Juli. Wah, hafal langsung. Masya Allah. Kalau ditanya bulan Masehi langsung nyamper ya. Kalau bulan ke-9 bulan Islam apa? Bulan ke-9. Bulan ke-9 dalam kalender Hijrah bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan ke-9. Ya, aduh, kadang-kadang ya alhamdulillah ya masih ada inget-inget. Tapi saya yakin kalau dites satu persatu pasti akan berbalik-balik. Ya, begitu ya. Ya. Jadi kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan ke-7 dari kalender Islamiyah atau kalender Hijriyah. Nah, di bulan ini kita memohon kepada Allah untuk diberikan keberkahan. Nah, pertanyaan berkah itu apa sih? Ada kita mendengar kalimat berkah, ada di kalimat tabarruk, ya. Ada juga Ramadan, syahrul barakah, mubarak. Ada mubarak, ada tabarruk. Pernah dengar ya, Bu? Berkah, mubarak, wa tabarruk. Pernah dengar? Kalau berkah mah sering ya. Kalau mubarak di bulan Ramadan kan, bulan Ramadan itu bulan mubarak. Mubarak arti diberkahi. Kalau tabarruk artinya mencari berkah. Jadi kita bertabarruk. Nanti dijelaskan. Kita satu persatu dulu. Apa itu berkah? Berkah itu dari kata barokah. Kalau dalam bahasa Arab itu berkah itu untuk menunjukkan kepada unta yang sudah kenyang dikasih makan kemudian melenguh, tenang dia. Jadi kalau unta lapar dikasih makan, dikasih minum, kekenyangan dia, maka kemudian tenang. Maka disebut bark atau barkun. Ada kata kolam renang disebut birkah. Dalam bahasa Arab kolam renang birkah. Maka birkah itu kumpulan air-air yang tenang. Kalau kolam renang itu kan tenang kan, ya kan, di situ tenang airnya. Maka berkah itu memiliki arti tenang, tentram. Tetapi kemudian para ulama lebih mendetail menjelaskan tentang kata berkah. Berkah itu diartikan as-subutu al-luzum. Artinya dia tetap dan senantiasa nempel pada ketetapan itu. Melekat. Jadi yang namanya apa yang melekat? Kebaikannya. Jadi berkah itu tetap kebaikannya dan melekat senantiasa kebaikannya kepada orang itu atau benda itu. Atau juga bisa dikatakan an-nama'u atau an-namanu. Ya, an-namanu artinya dia berkembang. Jadi berkah itu berkembang kebaikannya, waziyadah, dan bertambah kebaikannya. Nah, jadi an-nama'u, an-nama itu berkembang. Jadi kalau misalnya ibu punya tanaman, dia tumbuh berkembang. Nanti satu biji lahirlah cabang-cabangnya, tumbuhlah kembang-kembangnya, menghasilkan banyak
buahnya. Nah, berkah itu an-nama, artinya berkembang, waziyadah, bertambah dia. Dan berkah itu ditambah atau dimaknai as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi artinya berkah itu adalah kebaikan yang langgeng, yang berkembang, yang bertumbuh, yang makin bertambah, yang menimbulkan kebahagiaan. Makanya kalau rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, harta yang berkah, ataupun apapun yang berkah, pasti ada 3 perkara itu. Ya, dia akan tumbuh, berkembang, bertambah, menimbulkan kebahagiaan sehingga hati menjadi tentram. Coba aja kalau kita dapat rezeki dari halal, kemudian kita menggunakan dengan cara yang baik, menafkahi anak-anak kita, untuk memberi makan anak-anak kita, menyekolahkan anak kita, kemudian kita tercukupi segala apa yang dibutuhkan, tenang nggak? Tidak, pasti tenang kan? Nah, itulah berkah. Makanya ukuran berkah itu bukan artinya banyak, Bu. Tidak mesti bahwa berkah itu banyak. Tapi berkah itu kemanfaatannya terhadap apa yang kita dapat. Maka apa sih yang dimaksud bahwa kita berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan pada bulan Rajab? Artinya bahwa kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, kebaikan dalam berbagai macam aspek kehidupan kami. Berikanlah harta kami yang berlimpah, yang banyak, yang tetap, yang membuat kami tentram dan tenteram dalam rangka beribadah kepadamu dan membantu sesama kami. Ya Allah, berikanlah kami untuk mampu beramal dengan sebanyak-banyaknya, yang amal itu merupakan kebaikan bagi kami di dunia dan di akhirat. Nah, itu berkah namanya. Kan ada juga, Bu, orang duitnya banyak tapi hidupnya sulit, susah, masalah bertindih menindih, datang silih berganti. Gak anaknya kena narkoba, bininya kawin lagi, selingkuh lagi misalnya, atau suaminya kawin lagi. Ya kan? Ada aja masalahnya. Padahal hartanya banyak dia. Ada begitu. Tapi ada keluarga yang hanya sekedar kerjaannya biasa-biasa saja, tapi hidupnya rukun, aman, damai, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Wah, saya kadang-kadang suka iri kalau lagi lewat ada keluarga dorong-dorong gerobak, anaknya 4 di atas gerobak, suaminya dorong istrinya di depan, tapi tenang, senang, ketawa-ketawa, luar biasa. Sekarang saya iri. Tapi ada orang yang naik mobil, ya mobilnya cakep, ya tapi kerjaannya ribut mulu, berantem mulu. Nah, salah satu indikasi daripada kehidupan yang berkah adalah keluarga yang sakinah, tenang, tentram, ayem, tentrem. Itu yang berkah. Makanya kadang-kadang begini, di dalam kehidupan ekonomi kita, hindari ekonomi riba, ya gitu ya. Karena ekonomi riba tidak berkah, gitu kan ya. Maka hiduplah dengan bebas riba, kan begitu, menuju kepada keberkahan. Maka artinya bahwa kita menghindari dari sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang. Contoh begini, ibu punya uang, tapi uang ini remang-remang, artinya subhat, nggak halal. Mau dipakai gimana, nggak dipakai gimana, ya kan begitu kan kalimatnya. Nih kalau dipakai gue takutnya haram nih, kagak dipakai butuh juga nih. Nah, yang membuat kita gundah gulana di dalam hati kita itu tidak berkah namanya. Tapi kalau kita dikasih oleh suami kita, dari gaji suami kita yang jelas kerjaannya, jelas sumbernya, kemudian kita belikan untuk kebutuhan kita, tenang nggak? Tenang. Mau beli cabai, halal. Ya kan, membeli daging halal, enak, masak halal, suami anak-anak makan nyaman, enak, nikmat, berkah dia. Makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita yang kita olah sebagai seorang ibu, maka akan menjadi darah daging pada tubuhnya, dan itu berpengaruh ke dalam hidupnya di masa yang akan datang. Maka apabila kita memakan atau memasakkan atau membelanjakan harta kita dari yang haram, diberikan kepada anak-anak kita, maka berarti kita sudah menggelincirkan anak-anak kita ke dalam jurang kesengsaraan di masa yang akan datang. Jangan main-main, Bu.
Ya, makanya hati-hati nanti kalau punya suami. Ayah, tolong jangan mencari rezeki yang haram. Jangan. Karena ini sangat berpengaruh terhadap saya sebagai istri dan anak-anak. Percaya tidak? Luar biasa. Gak bisa, Bu. Sesuatu yang dijadikan dari yang haram yang kita konsumsi akan menghijab kita. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering bicara, kalau doa kita belum dimakbul sama Allah, cek makanan, cek rezeki kita, cek sumbernya, halal apa haram. Jangan-jangan ada yang kita konsumsi, ada yang kita makan dari sesuatu yang tidak halal. Cek, Bu, jangan main-main. Karena Allah itu tidak menerima kecuali yang bersih, tidak menerima yang kotor, kan? Nanti Ibu kalau dihisab di akhirat nanti, surga itu tidak akan dimasuki kecuali orang yang suci. Dan Allah tidak menerima kecuali orang yang suci. Sama seperti kita masuk ke masjid mau sholat. Kira-kira kalau kita berhadas, sholat diterima nggak sama Allah? Nah, itu logikanya. Kita sholat dengan tidak berwudu saja, ada hadas kita, sholat nggak sah. Bahkan lagi sholat, Allahu Akbar, belakang kita, batal nggak sholatnya? Nah, tidak diterima sholat kita kalau kita teruskan. Karena Allah Maha Suci dan hanya menerima yang suci. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, harus sucikan dulu. Sucikan lahirnya, sucikan batinnya. Maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana amalan-amal yang dilakukan oleh kita pada saat bulan Rajab agar bulan Rajab menjadi bulan berkah? Maka ada beberapa amalan. Di antaranya misalnya kita melaksanakan sholat mutlak. Sholat mutlak yang diiringi dengan sebelumnya puasa. Ada suatu hadis yang dijelaskan, suatu kaul yang dijelaskan bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari Kamis, kemudian setelah selesai puasa di antara sholat Isya dan 2/3 malam dia melaksanakan sholat 12 rakaat, maka Allah akan menerima segala permintaannya. Nah itu, Bu. Jadi kita masih punya waktu nih. Nanti hari Kamis, misalnya besok tuh kita saum. Nah, pada sholat Isya kita laksanakan sholat 12 rakaat, 2 rakaat. Bagaimana bacaannya? Biasa aja lah, nggak usah susah-susah. Yang pendek-pendek aja. Kulhu. Niat saya sholat mutlak 12 rakaat karena Allah di bulan Rajab. Ya, enggak dua rakaat. Ya, jadi 6 salat. Nah, tiap rakaat bebas membaca baik itu kulhu yang kita mampu saja, ya. Nah, setelah itu, setelah selesai salat, kemudian kita sholawat 70 kali, ya. Bersolawat 70 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala ali. Boleh begitu. Sholawat apa aja 70 kali. Ya, setelah salam assalamualaikum, kemudian bersolawat 70 kali, apapun sholawatnya, ya. Kemudian setelah itu sujud baca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. 70 kali sujud. Ya, pas sujud itu sambil kita bayangkan bahwa Allah itu, ya Allah, ada di depan mata kita. Ya, jadi khusyuk hadirkan. Ya, hadirkan itu. Setelah itu silakan Ibu doa. Doa mohon apa aja. Mau mohon, kalau yang janda, Pak Ustadz, saya pengen doa mohon punya suami yang seperti Rasulullah yang soleh, boleh. Ya Allah Pak Ustadz, saya pengen doa kepada Allah, ini ada anak saya yang pengen ujian biar mudah lulus, doa. Ya, insya Allah di bulan Rajab ini salah satu daripada hikmah dari bulan Rajab ini adalah pelaksanaan sholat tadi. Ya Bu, insya Allah. Ada juga, Pak Ustadz, saya mah pengen puasanya di hari ini aja, bid'ah aja, ayyamul bid'ah, ayat 13, 14, 15 di tiap bulan. Nanti di bulan Rajab ini kan kita sudah lewat nih,
Ya, berarti sudah lewat, ya sudahlah. Nah, tapi ada waktu. Boleh kita 1 hari berpuasa di bulan Rajab, sama saja diibaratkan puasa 1 bulan penuh. Jadi minimal Bu, dalam bulan Rajab ini sehari aja saum. Minimal 1 hari saja berpuasa. Kalau nggak sempat 3 hari di pertengahan bulan, 1 hari saja. Pilih hari Kamis Bu. Pilih hari Kamis. Hari Kamis kan masih ada waktu ya. Ya ada beberapa hari lagi yang Kamis, mungkin 2-3 hari lagi. Nah pilih hari Kamis. Hari Kamisnya berpuasa. Ya kemudian setelah puasa laksanakan sholat 12 rakaat itu. Santai saja, jangan buru-buru sholatnya. Jangan ngejar 12 rakaat. Ngejarnya 12 rakaat ini kayak balapan. Jangan. Santai laksanakan. Itu istilah kata warming up untuk pelaksanaan sholat Ramadan nanti. Ya, jadi nanti kalau sholat Ramadannya ada yang 23 rakaat udah nggak kaget lagi, ya kan? Santai sholatnya, santai, resapi tiap gerakan, maknai setiap ucapan. Jangan Allahu Akbar sambil ngantuk. Jangan, nikmati sholatnya, hadirkan di situ kehusyuannya. Maka kalau kita sholat khusyuk dalam kondisi seperti itu, Allah hadir di tengah-tengah kita. Maka pantas bagi sholat orang yang melaksanakan seperti itu, segala permohonannya akan diijabah oleh Allah. Itu tidak ada kata istilah pasti diijabah sama Allah. Tapi dengan catatan harus yakin. Nah itu yang harus dilaksanakan dalam bulan Rajab. Lalu yang berikutnya, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Pada saat sujud ya. Jadi saya ulang kembali. Pelaksanaan sholat pertama hari Kamis saum dulu. Kamis saum dulu. Nah setelah sholat isya, ya setelah sholat isya laksanakan. Mau diawali misalnya atau sebelumnya atau sesudahnya boleh. Misalnya ba'da sholat isya, setelah sholat ba'diyah isya, ya ibu laksanakan 12 rakaat sholat mutlak untuk sholat Sya'ban, sholat Rajab maksud saya. Sholat Rajab itu dengan tata cara pelaksanaannya 2 rakaat. 2 rakaat salam. Bacaannya apa? Baca seperti biasa. Suratnya apa? Bebas, silakan. Mau amayata sa'alun boleh. Misalnya, saya pengen an-naba boleh. Tapi simpel-simpel aja. Al-kafirun. Kemudian inna anzalna al-qadar. Ya yang pendek-pendek aja. Nah setelah itu kemudian kita setelah salam 12 rakaat selesai. Ya Bu, tolong Bu. 12 rakaat selesai, maka kemudian duduk. Nah di situ baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Misalnya boleh. Apa aja. Ya. Nah, setelah beres sholawat 70 kali, kemudian kita sujud. Baca doa Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir, ya Allah ampunilah, warham dan rahmatilah saya ya Allah, karena Engkau adalah Maha Pemberi rahmat. Begitu. Ada yang ditanyakan dengan tata caranya? Udah jelas? Doa sujudnya Rabbighfir sama kayak doa ibu kalau duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Panjang kalau ini pendek. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya, bukan sujud yang sholatnya, bukan. Sujud biasa. Setelah selesai 12 rakaat, tolong diperhatikan. Setelah selesai sholat 12 rakaat tadi, kemudian setelah salam beres, ibu bersolawat. Jadi setelah assalamualaikum beres 12 rakaat, lalu duduk, lalu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam 70 kali. Santai nikmati. Nah setelah beres 70 kali sujud. Seperti sujud sahwi lah kalau itu mah, atau sujud tilawah. Sekali saja.
Nah, bacaan ketika sujud itu baca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, setelah beres itu 70 kali sama. Setelah beres itu, ibu boleh doa tuh, minta apa aja sama Allah. Bangun, angkat tangan. Diawali doanya, awali dengan sholawat dulu. Pertama memuji Allah Subhanahu wa taala dulu dengan alhamdulillah, 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 ya Allah, subhanallah, baru sholawat. Setelah sholawat baru doa. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya punya hajat banyak ya Allah. Hajatnya sebutin tuh satu persatu. Apa aja sebutin. Enggak usah malu, sama Allah minta. Ya, kalau minta sama saya belum tentu dikasih ya. Minta sama Allah, minta apa aja. Minta untuk dunia wal akhirat. Bebas. Detailkan hajatnya ibu. Ya Allah, saya sudah kangen dengan Masjidil Haram ya Allah. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa berangkat haji ya Allah. Doa minta sama Allah. Ya Allah, kemarin sudah 10 tahun saya baru selesai umroh ya Allah. Mudah-mudahan bulan depan ada nanti umroh gratis ya Allah. Minta sama Allah. Nggak usah malu-malu, minta sama Allah langsung. Ya, Bu. Sudah jelas? Ya, itu. Nah, kemudian amalan yang dilakukan adalah kebaikan sedekah, Bu. Sedekah, infak, jangan lupa, Bu. Selipkanlah berapa saja. Ketika kita berangkat ke pasar, ada peminta-minta, jangan pelit, Bu. Kasih 2.000, kasih 5.000, seikhlasnya kita. Jangan kadang-kadang kita gitu. Ya, kadang-kadang kalau pengemis keseringan ke rumah juga kesel juga. Upayakan jangan begitu. Bersedekah, berbuat baik di bulan Rajab sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena bulan Rajab menurut satu keterangan, satu hadis bahwa di bulan Rajab ini dilipat gandakan. Orang berbuat kebaikan berlipat ganda pahalanya, dan orang berbuat keburukan dilipat gandakan keburukannya. Jadi hati-hati ini di bulan Rajab. Jaga lisan, kata ibu tadi itu, kata Bu Haji. Bu-ibu jaga lisannya ya. Itu salah satu faedah bulan Rajab. Karena kalau lisannya ghibah, namimah, ya, itu maka dosanya dilipat gandakan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini yang disebut dengan minta berkah atau memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi disebutkan ada yang disebut dengan barokah, ada barokah, ada mubarak. Mubarak itu artinya diberkahi. Maka mudah-mudahan kita ini mubarak, diberkahi sama Allah. Artinya diberkahi begini, Bu. Hampir mirip dengan diridhoi. Ya, berkah itu hampir sama dengan diridhoi. Diridhoi itu orang ketika berangkat, kemudian dia direstui oleh orang tuanya untuk berangkat, diberikan bekal oleh orang tuanya yang cukup untuk keberangkatannya. Nah, itu namanya diberkahi. Maka kalau kita diberkahi sama Allah, insya Allah dicukupkan kebutuhan hajat kita, rezeki kita dicukupkan. Ingat, Bu, cukup itu tidak berlebih, tidak, Bu, kurang. Sekarang ibu punya botol, ya, punya botol, lubangnya segini. Kalau kira-kira botol itu dimasukkan gelas, masuk nggak? Nggak, berarti berlebihan. Kalau yang cukup itu seukuran dengan botol itu, ya, Bu. Nah, itulah yang disebut dengan cukup. Orang yang cukup itu yang pas-pasan. Di dalam agama itu tidak boleh berlebihan. Bahkan kalau kebaikan berlebihan saja tidak diperbolehkan. Contoh begini, ayah saya ingin sedekahkan harta saya semuanya, itu dilarang oleh Rasulullah. Harus juga dipenuhi kewajiban-kewajiban terhadap keluarganya. Ketika zaman perang dulu, misalnya Utsman bin Affan, Umar bin Khattab ingin mensedekahkan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah. Maka kata Rasulullah apa? Sisakan 1/3 untuk keluargamu. Maka diperintahkan menyisakan untuk keluarga. Artinya tidak boleh berlebihan dalam kebaikan, harus pas-pas saja. Makanya umat Islam ini umat pertengahan, umat yang pas, Bu. Nggak condong ke kiri, nggak condong ke kanan. Contoh begini, Bu. Di dalam kehidupan masyarakat kita nggak boleh terlalu ekstrim. Wah, contoh begini kan lagi rame tuh, perbedaan kemarin misalnya mengucapkan selamat hari Natal, ya kan? Ada yang mengatakan nggak boleh mengucapkan selamat hari Natal, itu merusak akidah, misalnya gitu kan? Ada ulama yang mengatakan, ada juga yang membolehkan, silakan mengucapkan selamat Natal. Maka bagaimana sikap kita? Kalau menurut pendapat saya,
Kalau ucapan itu bukan yang dimaksudkan oleh kita, apa sih merubah akidahnya di mana? Kan tidak mengatakan bahwa agama saya berubah. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa yang mengatakan mengucapkan Natal mengharamkan itu adalah salah, tidak. Tetapi kita punya saudara satu bangsa, tetangga. Ada tetangga, dia sedang merayakan apapun. Bahkan gini Bu, Ibu punya saudara, punya tetangga yang kita nggak kenal, bukan saudara, bukan orang dekat, dia tetangga kita, dia ulang tahun anaknya. Ibu kadang-kadang mengucapin nggak selamat ulang tahun ya? Iya kan? Pasti kan mengucapkan selamat ulang tahun. Apa salahnya kita mengucapkan selamat merayakannya? Salah nggak kira-kira? Menurut logika, nggak ada salah. Iya boleh, selamat hari Natal atau selamat merayakan lah. Tapi untuk kehati-hatian ya, selamat ya. Cukup begitu aja cukup. Ya. Katanya kita mengakui agama dia. Nah, kata siapa mengakui? Nah itu dia permasalahannya. Permasalahannya begitu, orang terlalu ekstrim memahami. Sekarang saya tanya, apa orang mengucapkan selamat hari Natal tiba-tiba jadi kafir? Nggak ada. Iman itu di sini. Iman itu bukan dalam ucapan. Bahkan ingat, kita boleh berbohong. Ada berbohong yang diperbolehkan. Apa yang diperbolehkan? Contoh seorang suami mendapatkan masakan istrinya keasinan. Ketika ditanya, bagaimana masakan saya? Ayah, oh enak. Bohong nggak kira-kira? Bohong nggak? Bohong. Apa merusak akidahnya? Tidak. Ada lagi. Tiba-tiba ada seorang penjahat mencari-cari saudara kita yang seagama Islam, kita yakin orang itu baik, ingin dibunuh. Saudara kita ngumpet di rumah kita. Tiba-tiba nanya, si Fulan mana? Apakah kita bilang tuh di kamar? Bilang gitu nggak? Nggak mungkin. Tapi pasti kita bohong. Si Fulan nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Emang nggak ada di sini, adanya di kamar gitu. Ya kan? Emang nggak ada di sini. Fulan nggak ada di sini, ini nggak ada. Fulan nggak ada di sini, saya nggak tahu. Nah gitu kan kalimatnya kan. Berbohong tapi seperti tidak berbohong. Jadi harus cerdas. Jadi kalimatnya ada pala bahwa ucapan itu tidak kemudian membuat seorang jadi murtad. Atau bahkan ucapan itu tidak bisa juga membuat seorang kafir jadi muslim. Bisa jadi kan orang muslim kalau ketemu orang non muslim, astagfirullahaladzim, masya Allah. Pernah dengar nggak Ibu? Iya kan? Innalillah astagfirullah. Agamanya apa? Bukan muslim dia. Ucapannya astagfirullah. Ya kan? Apa dia ketika mengucapkan astagfirullah jadi seorang muslim? Kan tidak kan? Iman itu adanya di sini. Adanya dalam hati. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Kalau ucapannya hanya sekedar selamat dalam rangka menghormatkan, memberikan hormat, menurut saya itu apa sih yang membuat orang kemudian menjadi kafir? Gak ada. Tapi bagi ibu yang meyakini silakan aja. Tapi kan coba kita aja di ulang tahun, maaf ya misal ulang tahun tiba-tiba ada suami kita nggak ngucapin, menegak di sini, menegak di sini, menegak. Ibu nih malam ini ulang tahun jam 12, ya walaupun bukan tradisi Islam. Jam 12 malam ini ibu teng ulang tahun, tiba-tiba suami cuek aja tidur asik. Kira-kira kesel nggak tuh? Ayo, nih suami udah ulang tahun dicuekin kita. Misalnya, ini misal, kita aja kesel kadang-kadang. Nah sekarang kita punya tetangga yang baik, walaupun beda agama. Apa salahnya kita mengucapkan selamat? Toh mengucapkan selamat ulang tahun aja nggak ada larangan? Ada larangan nggak? Selamat ulang tahun ya. Menurut saya, tapi kalau ibu meyakini bahwa mengucapkan selamat hari apa selain dari agama Islam kemudian menjadi kafir, ya monggo-monggo saja. Tapi tetap harus berbuat baik sama tetangga ataupun saudara-saudara kita yang beda agama. Nah itulah yang disebut umat yang pertengahan, umat yang adil Bu. Ya, keadilan itu akan mengarah kepada kebijaksanaan Bu. Jadi gini Bu, orang yang adil yang akan melahirkan kebijakan atau yang hukama hakim itu kan di tengah-tengah. Hakim itu wasit itu di tengah-tengah, netral, tidak condong sana, tidak condong sini, tetapi bijak dia memberikan sebuah keputusan. Contoh begini, anak kita 7 tahun, tiba-tiba menjatuhkan barang, maka seorang yang bijak nggak memaki anaknya. Matamu itu kemana? Itu orang nggak bijak. Tapi orang yang bijaksana, ketika misalnya anaknya menjatuhkan benda
baik itu gelas mau piring, maka diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak apa-apa. Ya udah, nanti gelas mah bisa kita beli, piring mah bisa kita beli. Nah itu orang yang bijak. Tapi kalau orang yang tidak bijak pasti dimaki-maki. Matamu kemana? Ya, yang disalahin orangnya. Padahal kan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Hatta daun yang jatuh saja semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang kebetulan, Bu. Wa ma tasqutu min waraqatin. Tidak ada sebuah daun yang jatuh itu kecuali semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Bahkan sekarang ibu di sini, bahkan ibu sekarang punya suami si itu, bahkan ibu sekarang punya anak si Ana dan si ini, itu semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi jangan kemudian ketika kita ditimpa musibah memaki-maki. Karena ada yang begitu kan, terkena musibah dimaki, ada kecelakaan dimaki, bibirnya itu jualannya maki-maki. Jangan. Ketika kita ditimpa musibah maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enak. Ketika kita ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini kan memang darimu ya Allah. Saya dapat dari ini dan engkau nanti mengambilnya. Saya ikhlas ya Allah. Sekarang kita punya harta, punya usaha, yang kemarin usahanya lancar, tiba-tiba sekarang jadi mampet. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ketika kita usaha dari biasa-biasa mulai berkembang, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sekarang usaha berkembang lebih maju. Ini darimu ya Allah. Ini darimu ya Allah, dan saya yakin ini akan kembali kepadamu. Maka akan wujud syukur di situ. Jadi ketika diberikan nikmat syukur, ketika ditimpa musibah akan bersabar. Nah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuk kita kembali, itu disebut dengan mubarak. Jadi mudah-mudahan kita ini mubarak ya Bu, diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga kalimat tabarruk. Ya, tabarruk itu meminta berkah. Kadang-kadang kita ziarah tuh. Ada yang suka ziarah ke makam-makam ulama, ziarah ke wali-wali, ya. Itu namanya tabarruk, atau kita mendatangi guru-guru kita. Nah, tabarruk itu artinya meminta berkah. Meminta berkah bukan artinya kita meminta kepada orangnya, meminta kepada bendanya, bukan. Karena ada beberapa hal yang diberkahi Allah, baik tempat, waktu maupun manusia. Apa itu tempat yang diberkahi? Tempat yang diberkahi misalnya Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram sama sholat di sini kan beda. Berapa kali? Ada mengatakan 1000, ada yang mengatakan 100.000. Tuh, sholat di Masjidil Haram sama Masjid Al-Furqan itu beda. Pahalanya lebih banyak. Artinya Masjidil Haram diberkahi. Maka kita minta berkah dengan perantaraan sholat di Masjidil Haram agar Allah memberikan keberkahan. Jadi kita sholat di Masjidil Haram itu pada dasarnya agar kita minta berkah kepada Allah, bukan minta berkah kepada Ka'bah, bukan agar diberikan oleh Masjidil Haram, bukan. Tetapi kita merayu Allah dengan berbagai macam cara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara cara-cara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya cara mendekatkan diri kepada Allah banyak pintunya Bu. Ada melalui pintu sholat, ada melalui pintu sedekah, ada melalui pintu-pintu yang zikir lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya ada orang dengan zikirnya dia bentuk tasawuf, ya Bu. Tasawufnya apa? Dengan amalan-amalan zikir. Misalnya ada saudara-saudara kita baik yang di sono misalnya Tekiun ya, misalnya Qadiriyah ya, yang Abah Anom itu kan tasawuf. Ada zikir-zikir yang senantiasa dizawamkan, senantiasa dibaca. Ada tasawuf Naqsabandiyah, Qadiriyah misalnya. Macam-macam. Itu salah satu wasilah
Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Saya ingin mendekatkan diri dengan sedekah, Pak Ustaz, boleh nggak? Boleh. Kita sedekah. Artinya kita merayu Allah. Dengan sedekah itu kita merayu Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan keberkahan kepada kita. Makanya kan kalau ingin memancing rezeki, maka pancinglah diawali dengan sedekah dulu. Coba ibu misalnya mau agar hartanya makin banyak, maka salah satu upayanya dengan sedekah. Ada yang mendekatkan diri mencari ridha Allah dengan puasa. Ada puasa Senin Kemis, Nabi Daud sehari puasa sehari buka. Ada yang Yaumul Bid hanya 13, 14, 15, macam-macam. Dan itu diperbolehkan. Kita memilih. Nah di bulan Rajab ini saya memberikan pilihan. Mau memilih satu hari puasa, silakan. Mau memilih hari Kamis puasa, sisanya melaksanakan sholat, silakan. Mau memilih puasa tersisa di bulan Rajab ini, boleh. Nggak apa-apa. Karena maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melahirkan keberkahan di dalamnya. Maka bertabaruk bisa melalui tempat, bisa melalui waktu. Waktu itu apa misalnya? Bulan Ramadan. Bahkan kita bertabaruk dengan Al-Quran boleh. Kita membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah pernah ketika adalah seorang sahabat sakit, maka Rasulullah membacakan salah satu surat Al-Quran, surat Al-Fatihah ke dalam air, membacakan Al-Fatihah kemudian menyiramkan atau mengusap kepada orang yang sakit itu. Itu namanya tabaruk dengan ayat Al-Quran. Ibu boleh nanti kalau ada yang sakit, ya, kita mendatangi orang sakit, bacakan surat Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan muawwadzatayn, tiupkan ke dalam air, diminumkan sedikit, kemudian diusapkan kepada apa yang sakitnya. Itu salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah. Ya Bu, kalau orang yang sakit, Pak Ustadz saya sakit, nggak ada yang datang ke saya, apa yang harus saya baca? Baca Al-Quran, baca ayat-ayat ruqyah. Apa itu ayat-ayat ruqyah? Yaitu Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah, kemudian apalagi Al-Baqarah ada beberapa ayat ya, ada beberapa ayat-ayat ruqyah. Baca, kalau nggak ada beli bukunya, buku bacaan ruqyah. Bacakan, kalau nggak ada apa yang dibaca, ulang-ulang Al-Fatihah sama ayat kursi. Ulang, minta sama Allah agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ini mas sakit cuman ngeluh aja sakit, ya Allah udah sakit ngeluh lagi. Jangan. Kalau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sakit, perbanyak baca Quran, perbanyak berzikir. Subhanallah ya Allah, subhanallah ya Rahman, subhanallah ya Rahim, alhamdulillah. Jadi coba kalau misalnya kita sakit, apalagi sakit parah, cuman aduh, malaikat pencabut nyawa datang, bukannya mengucapkan la ilaha illallah, ini mengucapkannya aduh. Ya. Jadi kalau sakit Bu, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendatangi saudara kita yang sakit, bawakan air putih. Kalau nggak ada air putih, bawa aqua. Doakan, bacakan surat Fatihah 3 kali, Qul 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, ayat kursi. Doakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yashfika. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu saya meruqyahmu. Allah lah yang memberikan kepada kesembuhan kepadamu. Nah, diminumkan sama orang yang sakit, kemudian sisanya diusapkan kepada hal-hal yang sakit, baik itu kepala misalnya, umbun-umbunan, bagian daripada dada, atau bagian-bagian yang terasa sakit. Coba ya Bu, insya Allah ini ilmu Bu, ini bukan ilmu sembarang ilmu, ilmu Rasulullah yang ngajarin kepada kita. Yang mudah-mudahan di sini semua jadi tabib. Jadi kalau mau obatin orang nggak usah nyari-nyari kemana-mana Bu, obatin diri sendiri dulu. Ya, walaupun tetap ke dokter mah bawa, nanti kalau sakit gigi juga saya repot gitu kan ya. Doakan, Pak Ustaz kalau sakit gigi obatnya apa? Coba itu, dicoba. Ya, kalau nggak ada ya ke warung beli Ponstan atau Kataplang. Tapi pakai bismillah Bu, minum obatnya. Tapi untuk sementara kalau ada sakit-sakit panas, coba begitu ya Bu. Kan ada misalnya jamaah kita ada yang sakit, ada yang nggak hadir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yashfika, gitu aja. Iya,
Ya, simpel aja lah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu yashfika. Dengan menyebut nama Allah, saya meruqyahmu. Allahu yashfika, hakikatnya Allah lah yang memberikan kesembuhan kepadamu. Ya, itu salah satu daripada doa ruqyah. Kan banyak kan doa-doa ruqyah. Yang terkenal kalau doa ruqyah apa tuh? Kalau lagi sakit doanya apa? Selain itu kan banyak tuh. Tapi yang paling sering diucapkan adalah bismillahirrahmanirrahim ala kulli Allahu yashfika. Jadi saya menyebut nama Allah, saya memberikan atau meruqyahmu. Allah lah hakikatnya yang akan memberikan kesembuhan kepadamu. Kalau di tempat saya bahkan kalau kiai ada yang sakit, misalnya orang kesurupan, kan banyak yang kesurupan. Dulu lagi zaman di pesantren, Bu. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim Allahu yashfika. Bisa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim Allahu yashfika. Artinya dengan menyebut nama Allah saya meruqyahmu, merobatimu. Allahu yashfika, Allah yang memberikan kesembuhan kepadamu. Nah begitu, Bu, ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, bacakan. Itu namanya kita berwasilah dengan Al-Quran. Ada lagi? Sudah cukup jelas, Bu? Nih saya mau lanjutkan nih, ilmu baru lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim Allahu yashfika. Dengan menyebut nama Allah. Saya meruqyahmu. Allah yang menyembuhkanmu. Kalau untuk mengobati diri sendiri, Allahumma adhaba anni ma yu'dini. Ya Allah, misalnya saya meruqyah diri saya, bisa, boleh begitu kalimatnya. Tapi itu untuk kita datang. Jadi kalau kita datang kepada orang yang sakit, nanti ini Rasulullah yang ngajarin, bukan saya. Jadi Rasulullah pernah mengobati salah seorang sahabat yang sakit, kemudian membacakan ayat Al-Quran. Kemudian ulama salah satunya menyebutkan yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Bahkan ada sahabat yang digigit serangga, kemudian ada sahabat lain membacakan surat Al-Fatihah. Dia meruqyah dengan Al-Fatihah di air, kemudian disiramkan, diminumkan, maka sembuh. Maka kemudian sahabat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan terkena gigitan serangga, kemudian si fulan membacakan surat Fatihah. Apakah itu termasuk sesuatu yang baik? Wah, itulah ruqyah, itulah ayat ruqyah. Maka lakukan itu. Maka ibu kalau misalnya mendatangi saudaranya yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, maka ambil air gelas putih atau apapun, bacakan surat Fatihah, bacakan kulhu, bacakan Al-Falaq, bacakan An-Nas, bacakan ayat kursi, kemudian tiupkan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu yashfika. Silakan diminumkan kepada orang yang sakit atau diusapkan kepada hal-hal yang sakit. Kalau buat sendiri, Ya boleh sendiri. Ya Allah. sama aja. Kalimatnya ya bacakan dulu tadi surat itu, kemudian ya Allah, saya memohon kesembuhan. Hilangkanlah penyakit dari saya ya Allah. Pakai bahasa kita aja. Ya Allah, hilangkanlah segala penyakit yang sekarang saya rasakan ya Allah. Langsung kita minumkan. Boleh seperti itu. Tapi namanya ayat ruqyah, kebanyakan orang meruqyah. Artinya seseorang mengobati orang lain. Nah, untuk meruqyah diri sendiri boleh dibacakan itu. Ya, sama seperti itu. Tapi permohonannya ya Allah, bismillah dengan menyebut namamu ya Allah, arki, saya meruqyah diri saya sendiri. Allahu yasfi, Allah lah yang menyembuhkan. Jadi kalimatnya beda. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah saya meruqyah. Atau tambah bismillahirrahmanirrahim nafsi. Boleh begitu. Allahu yasfi anni, Allah lah yang menyembuhkanku, menyembuhkan diriku. Boleh begitu kalimatnya. Tapi kalau susah pakai bahasa Indonesia aja, Bu, pakai bahasa kita. Kalau ibu orang Jawa pakai bahasa Jawa aja. Kalau nyebut jenenge Allah, boleh. Kalau ibu Sunda boleh. Enggak ada masalah, Bu, boleh dengan bahasa Jawa boleh. Mengobati. Ibu dengan bahasa ibu yang paham aja. Kalau orang biasa ngomong bahasa Inggris dengan bahasa Inggris boleh. Ya, dengan bahasa Jerman boleh. Ya Allah, kulo niki sakit ya Allah. Ya, gitu. Enggak apa-apa. Enggak
apa-apa, bacain ke air. Tiup 3 kali. Ya, baru diminum. Pakai air. Tapi bacakan dulu Al-Fatihah, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, baru Bismillahi arqika. Kalau misal, atau ya Allah ya Gusti kula nuwun kesembuhan misalnya. Kalau ada di sini ada orang Batak, ada nggak? Pakai bahasa Batak saja, ya, nggak apa-apa. Tapi nanti yang paling bagus tadi Bismillahi arqika, Allahu yashfika. Jelas ya Bu ya? Jelas ya. Sedikit lagi. Nah, mencari keberkahan di bulan Rajab ini adalah dengan zikir. Perbanyak zikir ya Bu. Ya, jaga lisan betul. Lisan itu lebih baik berzikir. Dan abdolul zikri annahu la ilaha illallah. Baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya salah satu ketika kita sakit perbanyak tahlil, ya. Kalau lagi sakit itu tahlilnya yang banyak. Berharap bahwa seandainya malaikat pencabut nyawa datang kepada Ijrail, datang kepada kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu baca begitu. Maka insya Allah zikir kita akan menjadi tabaruk bagi kita. Maka insya Allah di bulan Rajab ini akan menjadi bulan yang penuh keberkahan untuk kita. Amin ya robbal alamin. Maka sebagai kesimpulan ini. Jadi kita menghadapi bulan Rajab. Bulan Rajab itu artinya bulan dilipat gandakan kebaikan, dilipat gandakan bertambah-tambahnya segala hal yang baik. Maka manfaatkan yang tersisa di bulan Rajab ini. Artinya Rajab ini laksanakanlah sholat yang mutlak tadi yang disebutkan. Laksanakanlah puasa, perbanyak sedekah di dalamnya, perbanyak zikir di dalamnya. Ingat, kebaikan di bulan Rajab ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya keburukan dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal memilih mau buruk mau baik. Jaga lisan kita, jaga perbuatan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita baca doa yang tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna dan disampaikan umur kita hingga bulan suci Ramadan. Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Allah makbul segala hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan, saya kasih kesempatan bagi ingin bertanya. Ayo, jangan malu-malu. Silakan. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh istirahat dulu, boleh istirahat dulu, tapi yang paling enak terus menerus. Jadi makanya cari waktu yang luang setelah sholat isya menjelang tidur. Ingat, bukan sholat tahajud, bukan. Ini waktunya antara isya menjelang sholat tahajud. Beda lagi nanti. Kalau ibu mau wisol dengan sholat tahajud boleh. Setelah sholat, tapi tidur dulu. Jadi setelah 12 rakaat selesai dengan berbagai macam tadi doanya, tidur dulu. Walaupun cuma beberapa menit, beberapa jam, yang penting tidur. Yang penting kan syaratnya tidur kan. Syaratnya tidur dulu baru laksanakan sholat tahajud. Gitu. Tapi yang paling bagus adalah bersambung, kontinuitas. Selesai salam, berdiri lagi sampai 12 kali. Tapi misalnya setelah salam, saya pengen rest dulu sebentar 5 menit, boleh. Tapi biasanya tidur pasti. Kelamaan istirahatnya, keburu malas badannya, ya. Makanya diniatkan, harus diniatkan. Jadi
orang itu kalau ada niat insya Allah kuat. Tapi kalau orang nggak niat tuh nggak kuat. Maka niatin kuat ya Bu. Kamisnya puasa, malam Jumatnya laksanakan itu. Kalau perlu maka ditambah dengan baca surah Yasin 3 kali. Hebat lagi. Ya, Ibu nanya Bu. Ya. Sholat qobliyah itu sholat yang dilaksanakan sebelum iqomah. Sebelum iqomah namanya sholat qobliyah. Kalau sudah iqomah nggak ada qobliyah namanya. Ya, tapi kan kadang-kadang begini, kan sholat itu kadang-kadang beda-beda ya. Misalnya kadang-kadang Pak saya dalam perjalanan setelah perjalanan ini saya belum sholat zuhur jam 1 ya, di tempat yang sama boleh nggak saya sholat qobliyah? Boleh saja, kan belum dilaksanakan sholat zuhurnya. Laksanakan saja 2 rakaat dulu baru sholat zuhur, boleh begitu. Kalau kita perempuan ya, biasa perempuan kan di rumah tuh ya kan, kadang-kadang di rumah juga nggak tepat waktu kan. Yang perempuan ini kan kadang-kadang ibu-ibu ini kan memang utamanya sholat di rumah, maka biasanya sholat itu nggak teng waktu zuhur biasanya. Ibu-ibu enggak, kebanyakan para ibu-ibu ini jarang ya, bukan jarang, banyak yang masih sholat enggak pas bersamaan dengan di masjid. Misalnya di masjid sudah qomat, biasanya ibu-ibu masih santai, masih ada yang ngambil wudhu, ya kan gitu kan. Bahkan belum sempat sholat qobliyah misalnya. Maka untuk ibu-ibu lebih bagus sholat qobliyah dulu aja 2 rakaat, baru laksanakan sholat zuhur fardiyahnya. Lebih baik begitu, biar mendapatkan pahala qobliyah. Qobliyah itu ya, walaupun di masjid sudah iqomah, itu kan di masjid. Kita kan tidak mengikuti masjid, jadi tidak terikat dengan masjid. Sama seperti Masjidil Haram. Di Mekah itu ada beberapa masjid. Ingat, Mekah itu banyak masjidnya. Di Mekah itu ada di Masjidil Haram satu, tapi di wilayah sekitar Mekah banyak masjid. Semuanya berbeda-beda waktunya, tidak bersamaan, tidak persis seperti di Masjidil Haram. Maka pelaksanaan qobliyahnya beda-beda tuh. Mungkin ada di Masjidil Haram sudah, di sini belum. Nah, tetap laksanakan sholat qobliyah. Intinya sholat qobliyah, sholat sunnah dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat yang wajib atau sebelum iqomah. Boleh Bu ya? Dilaksanakan. Ada lagi satu lagi, silakan. Ya, silakan Bu. Ini Pak, saya mau tanyakan kalau di sholat isya sunahnya kan Ba'diyah. Nah, terus kalau mengerjakan 12 rakaat ini biasanya kan witir gitu Pak. Terus sekarang kalau mau mengerjakan yang 12 rakaat ini witir dulu apa ini dulu Pak? Salat ini dulu aja, salat mutlak untuk salat rajabnya aja. Laksanakan 12 rakaat sesuai dengan tadi tata caranya. Jadi setelah salam 12 rakaat selesai, sholawat, doa. Setelah selesai doa kepada Allah. Silakan doanya apa sesuai dengan hajatnya. Setelah itu tutup dengan witir kalau nggak mau tahajud, kalau nggak mau sholat tahajud. Tapi kalau kita niat sholat tahajud jangan witir dulu gitu. Jangan witir dulu. Tapi kalau memang ini 50-50 nih gitu kan, ini saya takutnya kebablasan, laksanakan sholat witir boleh. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba saya bangun sholat tahajud Pak Ustadz, ulang lagi nggak witirnya? Ulang lagi nggak? Nah, nggak perlu diulang karena kita sudah witir sebelumnya. Begitu kalimatnya Bu ya. Baik, cukup ya Bu ya, karena sudah 2:30. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an. Lanjutin. Figni amalan salihan. Terus wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana
الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجة اللهم يا الله ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rahmatilah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil ya Allah. Lapangkanlah alam kubur, alam barzahnya. Tempatkanlah mereka yang sudah wafat di antara orang tua kami di tempat-tempat yang paling mulia di sisimu ya Rabb. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah kami orang-orang yang saleh. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleha. Ya Allah ya Rahman, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa anta khairur raziqin. Limpahkanlah kepada kami rezekimu yang halal, yang lapang, yang luas, yang barakah, karena Engkaulah Maha pemberi rezeki. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikanlah usia kami sampai bulan Ramadan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami dan hasilkanlah, istajabkanlah, mustajabkanlah doa-doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.